Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali nih kita boleh berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, luar biasa ya, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Semoga adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga kuat. Atau jikalau di antara adik-adik ada yang sedang sakit saat ini, semoga cepat sembuh ya. Dan tetap semangat untuk bisa mengikuti ibadah online. Baik, kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah sekolah minggu kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online pagi ini. Kami bersyukur Tuhan yang sudah menyertai dan menolong kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan tolong agar kami boleh siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Langsung ajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita mau menyanyikan pujian Langit dan Bumi, Pujilah Tuhan. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi.
seperti tadi ya, pujiannya mengatakan bahwa keagungan Tuhan mengatasi langit dan bumi. Ada amin adik-adik? Amin. Nah, saat ini kita mau sama-sama kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik dalam sikap yang siap, jangan ganggu kiri kanannya, supaya kita bisa dengar firman Tuhannya dengan baik. Nah, firman Tuhan itulah yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita supaya iblis tidak berani untuk mengganggu kita. Iblis tidak berani untuk menggoda kita. Nah, saat iblis mengganggu dan menggoda kita, kita mau tolak di dalam nama Tuhan. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Shalom adik-adik, waktunya kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, yuk kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, berkatilah. Kami semua mau menonton video sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menonton adik-adik. Jangan lupa disimak dengan baik ya firmannya. Oke, bye-bye. Komik Alkitab Anak. Kebun Anggur Nabot. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Tapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya.
Raja Ahab menjadi marah lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Izebel, istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lalu Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Surat dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Kemudian, semua pemimpin itu menuduh Nabot. Tetapi, Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan. Akhirnya, semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Ratu Izebel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Ayat hafalan. Jangan mencuri. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 15. Adik-adik, dari firman Tuhan yang udah kita tonton tadi, ada 3 hal yang mau sama-sama kita belajarin ya adik-adik. Yang pertama, kita mau belajar untuk tidak menjadi serakah dan juga tidak iri hati ya. Sama seperti Raja Ahab yang udah punya segala sesuatunya, dia kan raja ya, dia udah punya segala sesuatunya, tetapi dia masih mengingini kebun anggur yang dimiliki oleh Nabot. Itu menandakan dia mempunyai sifat serakah. Kita tidak boleh seperti itu adik-adik ya. Contohnya mungkin kita udah punya banyak mainan, ada mainan squishy, mungkin unicorn, mobil-mobilan, sepeda dan lain-lain. Nah, kita lihat teman kita ada mainan baru, ada yang up to date ya mainannya, kita iri, kita pengen, padahal mainan kita udah banyak ya. Nah, itu namanya kita juga serakah. Kita nggak boleh jadi seperti itu ya. Ataupun kita juga nggak boleh iri hati. Seperti tadi ya, kita juga iri, temen punya mainan baru kita mau, temen punya HP baru kita mau, atau kita lihat di YouTube di mana kan banyak mainan-mainan yang baru yang bagus ya, kita mau. Nggak boleh adik-adik ya, kita nggak boleh iri. Kalau kita iri nanti kita jadinya maksain papa mama deh untuk beliin kita mainan baru. Kalau papa mama nggak boleh, kita nangis, kita ngambek ya, sama seperti Raja Ahab tadi. Itu nggak boleh adik-adik. Kita harus bersyukur untuk apapun yang udah kita punya. Kita udah punya banyak mainan, ya udah kita mainin yang itu aja. Kalau kita mau ikutin terus mainan itu ya nggak habis-habis adik-adik ya. Namanya mainan pasti dia muncul terus yang baru. Kalau kita mau ikutin nggak ada habis-habisnya adik-adik. Makanya kita harus belajar bersyukur, nggak boleh iri hati dan juga nggak boleh serakah. Yang kedua, kita mau belajar untuk tidak menuduh orang lain dengan sembarangan ya, sama seperti Izebel tadi ya. Untuk mendapatkan kebun anggur itu dia rela nuduh Nabot yang tidak ya adik-adik ya.
dia suruh orang-orang yang petinggi di sana untuk nuduh yang idap-idap ya. Bagi Nabot itu ya, itu kan nggak boleh namanya adik-adik, kita menfitnah orang lain, nggak boleh seperti itu ya. Apalagi sampai kita merencanakan hal-hal yang jahat ya, hampir membunuh kan, tadi kan si Nabotnya ujung-ujungnya dibunuh kan, dilempari orang, nggak boleh sama seperti itu adik-adik ya. Yang ketiga, kita juga harus belajar untuk meminta ampun kalau kita merasa kita melakukan kesalahan, meminta ampun kepada Tuhan dan juga meminta maaf ke orang lain yang sudah kita buat kesalahan tadi ya. Oke adik-adik, bisa belajar ya, nggak usah ulangin. Kita mau belajar untuk tidak serakah dan tidak iri hati. Kita belajar untuk tidak menuduh orang lain ataupun sampai merencanakan hal yang jahat untuk orang lain, itu nggak boleh. Yang ketiga, kita belajar untuk meminta ampun dan meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Oke ya, itu demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita ya. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami tonton. Tuhan tolong sehingga masing-masing kami boleh belajar untuk tidak menjadi anak-anak yang serakah, tidak menjadi anak-anak yang iri, untuk tidak juga memfitnah orang lain ataupun merencanakan hal-hal yang jahat pada orang lain. Tuhan juga tolong supaya kami terus merendahkan hati kami ketika kami berbuat kesalahan. Kami juga boleh dengan rendah hati minta maaf ke orang yang bersangkutan, dan juga tidak lupa kami meminta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Tolong anak-anak-Mu dan tolong setiap kami yang menonton ini untuk boleh belajar dari firman Tuhan ini. Kami bersyukur, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin adik-adik ya. Oh iya, salam kita minggu ini diambil dari Keluaran 20 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya itu ya adik-adik, jangan lupa dihafal dan dikirim ke grup masing-masing. Udah sedemikian ya, sampai ketemu di cerita sekolah minggu-minggu depan. Dadah adik-adik. Itu dia firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih ya untuk Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhannya. Semoga adik-adik juga bisa mengerti ya, dan juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayat hafalannya jangan lupa dihafal ya adik-adik. Nah, saat ini kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memberikan persembahan. Adik-adik boleh mengumpulkannya atau nanti boleh titip papa mamanya sewaktu ke gereja ya. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian nih adik-adik yang berkata bahwa Tuhan itu kasih-Nya tidak pernah berubah dan kasih-Nya selalu tinggal di dalam hati kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah.
bahwa Tuhan kita itu dahsyat. Kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayo adik-adik ikutin kakak ya. Na 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 na. Na 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 na. Biasa nih adik-adik semuanya. Keren hari ini ya, boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai dengan akhirnya. Kita mau bersyukur sama-sama kepada Tuhan, karena kita juga boleh masih beribadah nih sampai dengan saat ini. Kita akan tutup di dalam doa sebelum kita menyelesaikan ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa ya adik-adik. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Lause kami. Biarlah Tuhan tolong, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur boleh memberikan persembahan. Tuhan berkatilah persembahan ini sehingga boleh dipakai di komisi sekolah minggu. Tuhan berkati anak-anakmu dalam studi mereka, dalam keluarga mereka, kesehatan mereka, Tuhan tolong. Kami bersyukur ya Bapa, dan biarlah minggu depan kami sungguh rindu boleh lagi mengikuti ibadah sekolah minggu. Di atas semuanya itu kami percaya bahwa Tuhan yang terus menjaga dan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tetap semangat, tetap setia untuk mengikuti sekolah minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi. Shalom.